Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, adik-adik mahasiswa program studi teknik pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketemu lagi dengan kita di lab kita, lab kamu semua. Oke, hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk melaksanakan stadium general dengan tema Mining Challenge in 2024. Pak Kaprodi Teknik Pertambangan, Bapak Andrew Viade Enkom, boleh share sedikit tentang program kita hari ini. Oke, terima kasih waktunya Bu In. Iya. Hari ini kita Teknik Pertambangan mengadakan studi general untuk mahasiswa pertambangan dengan pembicara Pak Feryadi dengan topik yang tadi sudah disebutkan Mining Challenge 2024 ya. Jadi kita pengen mahasiswa itu terbuka mining ini seperti apa ke depannya. Jadi ketika mereka ingin lulus, mereka sudah tahu. Jadi maka kita hadirkan pembicara Pak Feryadi seperti itu. Oke, keren sekali. Pak Feryadi ini ekspertisnya di bidang apa sih Pak Kaprodi? Expertnya terutama sih di mining ekonomi kalau tidak salah. Mungkin nanti Pak Feryadi bisa menjelaskan lebih detail. Yang jelas ada informasi yang bagus dari Pak Feryadi ini, jarang ekspor dari tambang itu S3, rata-rata S2. Oke. Pak Feryadi sudah S3, itu pencapaian luar biasa bagi orang-orang mahasiswa tambang gitu. Iya. Bukan mahasiswa di pekerja tambang gitu, karena mereka S2 sudah cukup gitu. Dan S3 itu jarang angka. Jadi ketika education meets industry gitu ya. Jadi ini expert banget di bidang ekonomi mining. Oke. Baiklah adik-adik dan Bapak Ibu dosen Prodi Teknik Pertambangan, kita langsung aja nih kenalan dengan Pak Feryadi PhD. Yang tadi keren banget karena beliau juga akademisi tapi juga ekspertis untuk industri pertambangan. Pak Ferry silahkan. Oke, makasih Ibu Pak Kaprodi. Perkenalkan, nama saya Feryadi. Jadi saya memang saat ini mendalami bidang ekonomi, lebih tepatnya ke quantitative analysis untuk meramalkan harga komoditi seperti emas, minyak batu bara, dan logam-logam lainnya. Dan pendekatan yang saya kuatkan saat ini adalah metaheuristik dan juga artificial intelligence. Nah, jadi kita berusaha untuk memprediksi berapa harga komoditi berapa tahun kemudian. Yang saat ini banyak kita gunakan dengan kualitatif supply demand, tapi saya menggunakan pendekatan lebih ke arah matematik yang disebut dengan quantitative analysis. Wow, keren banget. Kuantitatif analisis ya kan, ini sesuatu yang baru yang karena selama ini kecenderungannya kita masih kualitatif gitu ya. Oke, Pak Ferry PhD, ini kita bangga banget dengan pencapaian dokter beliau. Boleh sharing tentang S2 dan S3-nya dulu sebentar, gimana dulu? Oke, saya melanjutkan program S2 itu, menjalankan program S2 itu tahun 2013-2015 di Cambridge School of Mines yang United Kingdom, di bawah Universitas Exeter, tempat di Inggris. Sana saya lebih banyak ke arah exploration. Jadi bagaimana menilai satu proyek tambang berdasarkan level of engineering-nya. Karena di tambang itu kan ada yang namanya conceptual, ada masuk ke feasibility study, dan marketability study. Tiap-tiap langkah itu mempunyai kelengkapan data-data beragam. Misalnya di tahap proyek feasibility otomatis datanya sangat akurat, sangat lengkap. Tapi beda dengan konseptual yang masih scoping ya. Data normatif terbatas, data komoditi juga masih terbatas, terus juga capital cost-nya dan semuanya terbatas. Nah, itu yang saya banyak dalamin di S2 saya, termasuk saya mendalami metode numerik yang kita kenal namanya rate of sale value salah satunya. Untuk PhD-nya gimana? Nah, setelah tahun 2014 saya mulai program S3 karena ketertarikan saya untuk meramal harga komoditas. Nah, waktu itu masih terutama ya inspirasi itu terjadi kita kira tahun 90-an.
pada saat dia cuma turun dunia, saya masih kelas 8 SD, saya tanya kan, kenapa ayah saya waktu itu kenapa harga cuma turun. Beliau menjelaskan secara sederhana bahwa ini adalah siklus, gitu, seterusnya. Setelah saya 2013-2014 ke Inggris, memang siklus itu ada, ternyata ada hal lain gitu kan. Ternyata banyak sekali faktor dunia yang membuka cakrawala kita ya setelah di sana. Ekonomi global, isu geopolitik dan seterusnya ya. Sehingga saya coba mendalami ini lebih jauh, apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya kira-kira metode yang lebih real gitu, menambahkan integritas itu, ya akhirnya saya tertarik dengan machine learning itu dan metaheuristic model. Nah itu yang saat ini sedang saya kembangkan. Menarik ini kayaknya nih. Jadi mungkin bisa kita follow up, kan di Fakultas Teknologi ada prodi teknik informatika, ada prodi matematik. Iya. Nah, ini mainnya udah karena data science ini, ke AI ini. Mungkin nanti kita next-nya bisa kolaborasi penelitian antara sainsnya dengan mining ini. Bisa menjadi kita punya produk sendiri lah. Yang cita-citakan oleh Dekan kan kita pengen punya produk sendiri gitu. Oke, iya, learning. Iya, jadi punya sistem yang bisa deteksi gitu. Iya. Itu. Iya, keren banget ya itu apa yang tadi sudah didapat dari eksplorasi selama S2 dan S3. Ya. Kemudian boleh nggak sih Pak Ferry kita pengen dengar nih terkait perkembangan atau challenge di pertambangan di tahun 2024 ini seperti apa sih gitu, biar adik-adik lebih tahu lagi, lebih explore lagi. Oke, jadi paling tidak saya mulai dari Wood Mackenzie ya. Dia mencatat ada 3 hal yang menjadi isu di tahun 2024 ini. Pertama itu adalah penurunan demand. Kita akan dihadapkan dengan ekonomi Cina yang melemah. Dengan pertumbuhan ekonomi melemah, otomatis demand dia terhadap komoditas terutama logam dan batubara yang sesuai dengan bidang kita itu juga turun. Ini berdampak terhadap beberapa perusahaan juga akan mulai produksi, mungkin hibernate produksi dan malah pematian karyawan. Ya mungkin akan terjadi di tahun ini. Kedua, isu yang cukup krusial ini adalah karena ekonomi Cina yang melemah, itu berdampak, tapi yang lucunya itu harga operating cost itu masih tinggi karena cost inflation. Sehingga kita yang punya margin katakanlah dulunya $10, sekarang tinggal $2. Kenapa? Terus cost masih tinggi karena harga komoditi terus, sedangkan cost cenderung naik. Nah ini yang menjadi tantangan, sehingga kita ditantang ke depan untuk lebih efisien, lebih ekonomis. Dan terakhir, kita harus mengantisipasi, belajarlah dari beberapa kasus ya, beberapa tahun gitu ya, bahwa harga komoditi itu naik dalam sekejap, turun juga dalam sekejap. Bubble auto shock, ini yang terjadi. 2020 kita mengalami harga komoditi yang bagus, 2023 sekarang kita mengalami krisis. Dan ini bukan terjadi sekali 2 kali. Orang ada bilang itu namanya normal cycle, yang disebut 4 tahun di mana acceleration, 1 tahun restocking, balik lagi dan seterusnya. Macam-macam teori, tapi ini yang kita hadapi sekarang. Artinya challenge ini yang kita sedang hadapi, jadi kita harus siap. Artinya efisiensi adalah salah satu kunci mungkin kita menjadi pemenang dalam bisnis ini. Oke, jadi kata kuncinya efisiensi. Betul. Dan juga optimalisasi gitu ya. Dan sebagaimana tadi disampaikan Pak Kapolri juga kemudian inovasi dengan teknik informatika, dengan data science di matematik itu bisa lebih membuat proses produksi di pertambangan ini lebih efisien dan optimal gitu ya, AI dan Setuju sekali, betul. Sangat setuju. Kira-kira kalau proyeksi Pak Ferry nih ke depan menanggapi isu-isu global terkait, kalau sekarang kan trennya itu green energy, green teknologi, green industry, green mining. Green mining nggak ada ya? Mungkin ini hidrogen kata kuncinya. Dan green travel itu kira-kira proyeksinya gimana nih dunia pertambangan merespon isu-isu global yang berkembang saat ini? Oke, beberapa tahun yang lalu kita dikejutkan dikejutkan sebenarnya bahwa dunia akan bergerak ke EV. 2015 ada yang disebut dengan PV skandal, di mana hasil motor dari Jerman itu mengatakan bahwa
PIB mampu membuat produk yang efisien yang terhadap gas buang. Ternyata itu terbukti adalah suatu kebohongan. Ya, akhirnya banyak produk itu diambil. Tapi poinnya bahwa orang itu saat ini benar-benar ke arah sana. Berpikir masalah decarbonization, low emission, zero carbon, itu udah bahasa isu global yang orang udah bicarakan. Sehingga mempengaruhi produk yang diciptakan. Dengan adanya industri ini, majunya permintaan terhadap green ini, sehingga meminta demand terhadap produk yang bisa mendukung itu. Salah satu safeguard dari energi ini adalah nikel. Nikel yang cukup mampu, dia mampu mendukung percepatan dari electric vehicle ini. Nah, sehingga kita bisa melihat beberapa tahun terakhir ini nikel salah satu komoditas yang sangat diminati dunia, ya kan? Sehingga kemarin kita pada saat memonetisasi ban ekspor, banyak negara-negara dunia juga merasa melakukan keunikan dengan hal itu. Nah, ini salah satu hal yang cukup menarik. Namun beberapa tahun terakhir ini dunia juga akhirnya tersentak dengan suatu ide dari Vale yang sekarang menunjukkan fokus ke hidrogen. Jadi semua mata sekarang tertuju ke sana. Yang mereka anggap sebagai itu adalah jawaban untuk energi yang bersih, jawaban untuk energi yang murah, jawaban untuk energi yang efisien, dan mereka pun berani menginvestasikan dana yang besar untuk mengembangkan proyek itu di Timur Tengah. Karena mereka mengasumsikan bahwa itu dekat dengan sumbernya. Artinya dunia sekarang mengalami fase percepatan, walaupun sebagian orang masih melihat bahwa ya kita jalanin aja dengan ada yang ada di batu bara sampai kita menuju sana. Tapi dua aspek ini mungkin bisa mendukung percepatan. Artinya kita benar-benar berada di fase yang memang harus care itu. Kita juga melihat kemajuan CAT sebagai salah satu perusahaan alat berat besar di dunia yang telah mampu menciptakan dump truck dengan listrik 793F yang sekarang sudah dikomersilkan, ikuti juga dengan Komatsu dan seterusnya. Nah, ini inovasi yang cukup keren. Artinya inilah challenge kita ke depan bahwa kita sudah menuju ke arah energi bersih. Oke. Keren sekali ya, karena Vale ini sebenarnya perusahaan US di mana dia bisa secara tidak hanya sumber daya dan ekonomi, secara geopolitik bisa mempengaruhi ini ya, semua sumber daya tambang gitu di Timur Tengah gitu. Artinya proyeksinya sepertinya sudah sangat jauh sekali gitu ya Pak ya? Betul, ini cukup menjadi perhatian dunia makanya kan. Iya. Salah satu challenge-nya 2024 itu adalah fokusnya PLE ke arah industri hidrogen ini, sehingga kita juga akan melihat bahwa ke depan ini apakah EV masih relevan, apakah mulai menggeser ke nikel, kita juga masih lihat. Tapi parameternya adalah suksesnya Vale di sini akan mempengaruhi suksesnya industri hidrogen ke depan. Ya, di seluruh dunia gitu ya. Paling tidak Vale telah menyatakan bahwa ini adalah bersih, ini juga ekonomis, ini efisien. Artinya ini adalah salah satu mimpi ke depan gitu kan. Energi yang green tapi juga ekonomis dan efisien. Yang itu masih menjadi hambatan dengan energi-energi renewable yang lainnya. Ya, dengan berbagai masalah yang timbul, dengan kosnya yang 2 kali lipat kadang-kadang kan, sehingga ya tidak mudah menyebut itu. Tapi nah inilah makanya semua mata menuju ke situ. Kalau memang itu sukses berarti percepatan ke depan ya mungkin akan lebih mudah dimulai dengan hidrogen. Begitu. Ya, jadi seolah-olah akselerasi yang dilakukan Vale ini menyampaikan bahwa hidrogen is the future gitu ya. Exactly. Ya, itu mungkin pesan yang ingin disampaikan saat ini, sehingga mata dunia pun tertuju ke situ. Oke, dan dari sisi produk pertambangan sudah harus wanti-wanti nih. Betul, Pak Kapolri. Iya, feature ini artinya bisa 5 tahun, 10 tahun, tapi kita harus mempersiapkan. Betul. Nah, kira-kira dari apa nih masukan kita untuk produk pertambangan? Ada hal yang memang selalu saya sampaikan ya, karena UIN ini salah satu universitas yang ada di jantung kota. Ya kan? Walaupun mungkin sekarang orang bilang bahwa IKN akan pindah, ya kan? Tapi mungkin pusat bisnis masih akan di sini. Ya. Sehingga mereka kantor-kantor pusat perusahaan tambang Indonesia itu banyak berkantor di Jakarta. Ya kan? Sehingga dengan begitu, dan mereka yang ada di kantor Jakarta itu rata-rata mereka yang punya posisi yang udah level manajemen
ke atas ya. Hmm. Apa yang ingin mereka ketahui di situ adalah rata-rata dua hal. Kalau nggak kebijakan di bidang pertambangan, kedua adalah ekonomi di bidang pertambangan. Ini mungkin yang menarik di UIN sebagai secara geografis, sehingga memudahkan. Contoh sekarang, kemarin saya menghadiri sebagai pembicara di acara ICI panel gathering, yaitu pelaku batubara di Indonesia dan dari luar negeri pun ada yang hadir untuk mengetahui peta harga batubara di Indonesia, karena Indonesia kan melakukan Indonesia Coal Index. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa antusias itu tinggi. Yang datang itu juga rata-rata itu mereka ingin tahu mereka. Nah, sedangkan Jakarta ini dan ini ada di pusatnya. Yang datang itu kan orang level di Jakarta sih, di pusatnya. Ini cukup menarik gitu. Kemudian untuk pergi ke kantor tambang juga dekat. Kemudian juga untuk ke dirjen-dirjen terkait juga dekat karena posisinya. Ada dirjen terkait akan berkaitan dengan keamanan polisi dan bersama-sama mungkin terkait ekonominya. Nah, seperti yang saya sampaikan tuh di Indonesia punya 60 ya perusahaan institusi untuk D3 dan S1 untuk pertambangan. 3 itu untuk S2. Itu ada Unhas, ITB dan UPN. Dan 1 cuma yang D3 yang doktornya. Oh, iya. Nah, artinya itu S3 doktornya di Indonesia ini. Artinya ada peluang yang kita bisa create something different gitu ya. Ini cara positif. Terkait dengan masalah isu energi ini ya, ada pertanyaan, apakah akan menarik batu bara berapa tahun ke depan dengan adanya transfer energi ini? Kita melihat bahwa Indonesia masih dalam tahap membutuhkan batu bara besar karena sumber energi kelistrikan kita. Kita masih butuh, kalau dia 35.000 megawatt itu kalau kita konversi itu kita 410 juta ton. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan beberapa pabrik smelter yang masih mungkin membutuhkan 20 juta ton additional ya. Artinya batu bara juga menarik, smelter dan organisasi juga menarik. Artinya mahasiswa sudah mulai disiapkan bahwa mereka juga mungkin masih ditambangnya hulunya, tapi di hilirnya juga sudah mulai mereka pahami metodologinya, proses efisiensi dalam pengolahannya dan seterusnya. Nah, ini gambaran mungkin ya, karena sesuai dengan perkembangan ekonomi yang ada saat ini. Artinya dari proyek pertambangan ini harus siap dengan perubahan. Ya, mesti. Iya, kalau harus siap dengan perubahan, berarti basicnya harus kuat dulu. Jadi apapun dia bisa belajar cepat. Ya. Nah, itu yang memang jadi tantangan. Nggak hanya di teknik pertama sih, di semua ilmu juga seperti itu. Jadi memang harus siap ya kalau kata Peter Peta ada yang abadi, semuanya selalu betul. Iya betul. Iya itu di dunia pendidikan, di kehidupan, inovasi itu penting gitu ya. Nah, agar kita juga semakin maju dan pasti survive. Gitu. Oke, kalau tadi yang Pak Kapolri disampaikan, Pak Deka ini kepengennya OBE terus gitu kan, outcome based education. Jadi kayak boleh spill nggak sih tema-tema riset gitu, baik untuk adik-adik mahasiswa atau yang kira-kira bisa kita kolaborasikan dengan teknik informatika, dengan matematik terkait penggunaan AI atau data science gitu yang ya kira-kira memungkinkan lah bagi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta untuk bisa punya produk sendiri nih gitu. Oke, kalau kita kaitkan dengan pertambangan yang mungkin Pak Febri juga punya usul juga. Kan tadi Pak Febri bilang kita membuat teknologi AI. Artinya bagaimana kita bisa memprediksi sesuatu. Jadi kita tidak pakai buku lagi, tapi AI-nya sudah jadi naik jabatan untuk memprediksi gitu dengan masukan kita gitu. Jadi untuk membuat AI itu memang butuh orang-orang matematik untuk prediksi segala macam rumusnya. Untuk membangun sistem itu kita butuh orang TI. Tapi untuk ilmunya, khususnya kita butuh orang tambang. Ya, jadi nanti jadikannya multi science, multidisiplin. Gitu. Jadi ketika produk itu ketemu, otomatis kita juga harus lihat ke industri. Apakah itu dibutuhkan apa enggak? Nah, untuk Pak Ferry ini kan seorang pakar atau bergerak di bidang industri tahu nih apa yang dibutuhkan. Jadi sejalan antara mau yang dikembangkan dengan universitas yang diterapkan di industri. Kalau kita mau butuh ini, jangan sampai kita membuat sesuatu tapi industri nggak membutuhkan. Nah itu jadi masalahnya di situ. Gitu. Jadi kalau memang kita sudah ketemu dengan industri, mungkin Pak Ferry juga bisa bantu kita buat produk yang memang tepat guna gitu, langsung bisa dipakai seperti itu. Oke.
Karena sesungguhnya kampus itu kan sebenarnya interface dari ya education, kebijakan pemerintah yang sejalan juga dengan hilirisasi sektor pertambangan gitu ya, dan juga kebutuhan di dunia industri. Oke, baik. Mungkin untuk sesi podcast kita kali ini cukup sekian dulu. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast-podcast menarik selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Kaprodi Teknik Pertambangan, Bapak Indriadi Eko. Sama-sama, terima kasih telah diundang. Iya, sama-sama Pak Kaprodi. Dan terima kasih, kami sangat bangga dan juga bersyukur Pak Feryadi PhD berkenan hadir, ekspertis di bidang mining ekonomi. Terima kasih sekali dan sampai ketemu lagi. Baik, ya adik-adik mahasiswa program studi teknik pertambangan, Bapak Ibu dosen dan juga keluarga besar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta. Demikian podcast kita kali ini, sampai ketemu pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.